Sesungguhnya Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, kami mengharap kepada jamaah Idul Adha yang berada di Masjid Nurul Yakin ini, marilah kita saling kasih mengasihi, saling menyayangi. Janganlah sekiranya ada saudara kita di kampung kita ini hanya terpeleset sedikit kata-katanya, kita ungkit-ungkit sampai menjadi besar, seolah-olah dia seperti penjahat besar, buronan besar. Janganlah hendaknya kita seperti ini di kampung kita ini. Jika Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amata wa ahya, alhamdulillahillazi amarana bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'alana li'idil adha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, rahmatan lil alamin summa khataman nabiyyin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa dzakara Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna sani'aka huwal abtar. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat sunat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sebagai hamba Allah dan umat Muhammad mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Marilah kita tingkatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Oleh sebab itu, kita selalu syukur akan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Insya Allah, mudah-mudahan Allah akan menambah nikmat-nikmat itu kepada kita jika kita betul-betul bersyukur kepadanya. Salat serta salam tak lupa pula kita sampaikan kehadiran junjungan Nabi besar kita, putra Abdullah bin Aminah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menuntun kita
dari lembah biadab menuju lembah yang beradab, dari lembah yang hancur menuju lembah yang teratur, bahkan dari lembah kebodohan menuju lembah yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha mengajarkan kepada kita bagaimana berani berkorban dengan apa yang kita punya untuk membantu orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita. Di antaranya adalah dengan ibadah kurban yang merupakan wajib pengorbanan untuk kemanusiaan pada sesama. Kita harus bisa mengambil hikmah mulia ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya sematawayang, Nabi Ismail alaihissalam. Perintah suci ini mengandung makna bahwa hidup perlu mengorbankan untuk memperkuat tali persaudaraan antar sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia merupakan makhluk yang membutuhkan orang lain dalam mewujudkan eksistensi. Maka ketika kita ada kelebihan rezeki dan bisa berkorban dengan kurban bagi orang lain, alangkah baiknya tidak ditunda-tunda lagi. Yakinlah bahwa kurban kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala dan akan dilipat gandakan pahalanya, karena benar-benar mampu membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan dan duka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nabza an-mu'minin qarbah min qarabid dunya nabsallahu anhu hatta akhir hadis." Yang artinya, siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak, ibu-ibu jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah keteguhan iman dan keteladan Nabi Ibrahim dalam mengorbankan suatu yang paling dicintainya patut dicontoh oleh kita semua. Ketika kita mengorbankan sesuatu bagi sesama, maka marilah kita berikan yang terbaik untuk mereka. Kita tak perlu khawatir jika harta yang kita berikan di jalan Allah akan berkurang jumlahnya. Malah sebaliknya, Allah telah berjanji bahwa siapa saja memberikan yang terbaik dari hartanya dalam rangka kepatuhan menjalankan perintahnya, maka akan dilipat gandakan dengan jumlah yang tidak diduga-duga lagi. Siapa saja yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillah kamasalil habbah hatta akhirul ayat. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah dengan butir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada
pada setiap butir 100 biji. Allah terus menerus melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak, ibu-ibu jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam juga memiliki makna ajaran untuk menjunjung tinggi kemanusiaan dalam beragama. Kita perlu merenungkan mengapa Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba. Hal ini mengandung hikmah di antara tidak diperbolehkan mengorbankan dan mengeskan darah manusia. Pengganti ataupun objek kurban dari manusia ke binatang juga mengandung makna bahwa manusia memiliki hak untuk hidup di dunia. Siapapun atas nama apapun tidak boleh menghilangkan nafas manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 32, "Man qatala nafsahu bi khairin nafsi" hatta akhir ayat, yang artinya barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kesukaan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak, ibu-ibu jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita petik dari hikmah berkurban ini yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, rela mengorbankan anak semata wayang demi menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan seekor kambing untuk digantikan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya kambing itu jadi disembelih. Itulah sejarah kurban pada hari ini. Kemudian hikmah yang mendalam yang kita petik dari berkurban ini yaitu adalah kasih mengasihi, cinta mencintai, saling berbagi, saling tolong menolong. Itulah sebenarnya tujuan kurban pada hari raya Idul Adha ini. Kurban artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, kami mengharap kepada jamaah Idul Adha yang berada di Masjid Nurul Yakin ini, marilah kita saling kasih mengasihi, sayang menyayangi. Janganlah sekiranya ada saudara kita di kampung kita ini hanya terpeleset sedikit kata padanya, kita ungkit-ungkit sampai menjadi besar, seolah-olah dia seperti penjahat besar, buronan besar. Janganlah hendaknya kita seperti ini di kampung kita ini. Jika besar masalah itu kita kecilkan, jika kecil masalah itu kita hilangkan. Mudah-mudahan kehidupan kita di kampung ini akan damai-damai aja, tentram. Jika seseorang mempunyai kelebihan harta, kita melihat beliau, kita ucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan aku bisa seperti dia. Janganlah kita iri, janganlah kita dengki, karena dengki dan iri akan membakar semua amal perbuatan kita, amal kebaikan kita. Sekali lagi kami menghimbau kepada jamaah salat Idul Adha,
pada tahun ini kita memang tidak ada kurban karena kekurangan kawan ataupun anggota. Oleh karena itu, pada tahun yang akan datang, mari sama-sama kita buka hati kita untuk berkurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan ibadah kurban. Kita usahakan, kita sisihkan uang kita untuk ibadah kepada Allah 1 kali 1 tahun. Mudah-mudahan pada tahun ini menjadi ikhtibar bagi kita, dan tahun yang akan datang kita buka hati kita untuk ikut berkorban, saling kasih mengasihi, saling berbagi di kampung kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan kampung kita ini menjadi kampung baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan khutbah hari raya Idul Adha ini ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan ke depannya di kampung kita ini terjadilah hubungan yang saling kasih mengasihi, cinta mencintai, dan Allah pun akan menurunkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita, sehingga apapun yang akan kita tanam, apapun yang akan kita usahakan di kampung kita ini, insya Allah mudah-mudahan akan berhasil. Terima kasih atas segala perhatian dan pendengaran. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Iza asa'atu fatawimuni wa ija ahsantu wa huwa minallah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.